Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi ketiga untuk pemodelan sistem. Jadi kalau ini kita membahasnya pemecahan masalah dengan pemodelan sistem. Nah, untuk pertemuan ini kita akan membahas lebih banyak mengenai model. Nah, untuk minggu kemarin ya, kita udah membahas sedikit dulu tentang model. Sebenarnya model itu apa sih? Singkatnya gitu, penjelasan singkatnya itu apa sih? Nah, ini untuk dasar pemodelan, ini sering kita ulang-ulang ya, untuk bagian ini ada input, proses, output. Kalau di sini input, ini berupa data dan material. Dan kemudian di aktivitasnya ini, kita biasanya nyebut proses, aktivitas gitu. Nah, di sini, proses di sini adalah integrasi dari aktivitas gitu ya, yang mentransformasikan input menjadi output yang diinginkan. Nah, ini untuk outputnya ini ada proses data atau data yang diproses. Itu kan inputnya adalah data, kemudian ada output produk atau service, pelayanan atau jasa ya. Nah, ini kemudian ada yang mengontrol constraint. Constraint itu kan batasan. Nah, kalau yang namanya sistem itu kalau kalian ingat ini kan boundary-nya. Boundary-nya kan ini. Kemudian di luar boundary itu kan ada environment. Nah, itulah yang digunakan sebagai constraint atau pembatasnya. Kemudian the enablers, ini adalah resources atau sumber daya yang dimiliki gitu. Jadi aktivitasnya ini juga dipengaruhi oleh infrastruktur, kemudian workforce, kemudian tools yang dimiliki, teknologi yang dimiliki. Jadi ini mempengaruhi aktivitas yang berlangsung untuk mentransformasikan dari input ke output. Nah, kalau kemarin kita keywordnya adalah model, itu adalah representasi dari dunia nyata. Kemudian ini juga bisa kita sebut dengan esensi dari realitas. Nah, di sini contohnya adalah tekanan darah merupakan model dari kesehatan seseorang. Biasanya kalau kita periksa-periksa itu mesti di awal diperiksa dulu ya tekanan darahnya, suhu gitu. Itu menunjukkan dari kesehatan seseorang. Biasanya kalau normal tekanan darahnya berarti untuk tekanan darahnya itu nggak ada masalah gitu. Mungkin kalau sakit itu di masalah yang lainnya gitu kan. Nah, kalau misalnya tekanan darahnya tinggi, oh berarti dia sakit pusing atau sakit apa gitu. Berarti tekanan darahnya karena tinggi gitu. Kalau rendah mungkin karena ada kesehatan lain yang buruk gitu terkait tekanan darah yang rendah. Nah, kalau yang normal itu kan rata-rata ya sehat-sehat aja kan. Kemudian kampanye penjualan awal gitu. Model dari respon individu terhadap suatu produk baru. Nah, ini kan biasanya kalau kalian di mall-mall itu dulu ya, kalau sebelum pandemi kan kita sering gitu. Kalau ke mall tuh dapat kayak sampel-sampel dari mbak-mbak yang SPG-nya gitu, misal kopi gitu, kita boleh ambil sampelnya, atau kue, atau apa gitu ya, makanan. Nah, itu bisa jadi kampanye penjualan awal gitu. Dan ini respon dari masing-masing orang terhadap suatu produk itu gimana gitu. Dan bisa juga lewat kuesioner atau lewat survei-survei gitu di iklan-iklan website kan kadang gitu ya. Apakah Anda memiliki waktu untuk melakukan survei gitu. Jadi bisa salah satu menjadi kampanye penjualan awal. Kemudian untuk laba, ini adalah model dari kinerja suatu bisnis. Nah, kalau misalnya labanya tinggi, itu kan berarti bisa kelihatan ya kalau kinerjanya itu bagus gitu. Nah, ini pemodelan ini kan nanti juga ada model matematis yang nantinya memang bisa kita menghitung suatu laba gitu dari model yang kita buat secara model matematis. Nah, itu menunjukkan kinerjanya suatu UMKM bisa ya. Nah, itu untuk menunjukkan kinerja berarti labanya tinggi, kemudian cost-nya rendah gitu. Ya otomatis kan kalau cost-nya rendah pasti labanya tinggi gitu. Kemudian menangkap elemen yang salah dari realitas. Nah, ini contohnya adalah temperatur. Di sini model kondisi iklim tidak sesuai untuk mengevaluasi tekanan barometrik. Nah, di sini untuk model temperatur itu kan kita cuma bisa mengukur suhu saat di situ kan. Misal ruangan gitu, kita pakai temperatur ruangan. Ya, kita kan cuma bisa mengukur di ruangan itu. Belum tentu kalau misalnya di ruangan itu tuh suhunya rendah. Itu karena memang tekanan anginnya juga rendah gitu kan nggak bisa.
Nah, jadi harus digunakan secara tepat gitu. Temperatur itu sebenarnya untuk memodelkan apa. Kemudian untuk sebuah foto, model seorang individu tidak pantas untuk menilai pencapaian akademisnya nih. Jadi kalau misalnya foto model itu kan dia bergerak secara individu, misalnya ya. Kemudian oke, orangnya cantik nih, tapi kelihatannya nggak pinter nih orangnya. Nah, kan kita nggak bisa menjudge atau menilai pencapaian akademisnya dari sebuah foto gitu. Kemudian rumus penjualan tahunan produk tidak sesuai untuk memodelkan biaya produksi per unit. Nah, ini juga. Jadi kalau biaya produksi per unit itu kan berdasarkan cost-nya, berdasarkan demand-nya kan, bukan berdasarkan berapa yang kita jual gitu. Jadi kalau misalnya mass production itu kan demand-nya berdasarkan forecast kemarin. Nah, jadi kita nggak bisa untuk memodelkan penjualan tahunan produk dengan memodelkan biaya produksi per unit gitu. Jadi biaya produksinya ya pasti untuk menentukan profitnya kan, bukan jumlah penjualannya, bukan jumlah penjualan per tahunnya gitu. Nah, itu menentukan profitnya. Kalau untuk memodelkan biaya produksinya ya pasti harusnya memodelkannya juga rumusnya ya biaya material, kemudian biaya energi tadi ya, entah listrik atau apa yang digunakan untuk permesinannya dan lain-lain. Kemudian di sini kegunaan suatu model tergantung pada aspek realitas yang diwakilinya. Model yang berguna itu bisa menangkap elemen realitas yang tepat dengan akurasi yang dapat diterima. Makin bagus akurasinya, pasti makin bagus hasilnya mendekati realitas dunia nyata. Makanya di awal kan kita sempat bahas kalau kita bikin model itu tuh tergantung dari kacamata kita. Jadi tergantung pengetahuan kita. Semakin luas pengetahuan kita, biasanya pemodelan yang dihasilkan itu semakin bagus. Akurasinya semakin tepat karena dengan sistem thinking yang kita punya itu tuh akan istilahnya membuka cakrawala gitu ya, dan aspek-aspek yang mungkin tidak terlihat dengan pengetahuan yang minim itu, dengan pengetahuan luas tuh kita juga bisa melihat aspek-aspek yang bisa hidden gitu. Nah, itu nanti pasti akan bisa dimasukkan ke dalam pemodelannya. Berdasarkan apalagi kemarin juga pengalaman juga. Kemudian di sini definisi model adalah suatu representasi miniatur atau sebuah formalisasi dalam bahasa tertentu dari suatu objek nyata, sistem, proses, dan peristiwa. Nah, ini model ya, sebuah penyederhanaan realitas atau representasi dari suatu realitas. Representasi dari dunia nyata. Keywordnya seperti itu. Kemudian aktivitas pemodelan dapat dilakukan dengan beberapa bahasa, baik dengan kata-kata, gambar, atau sketsa. Model fisik, program komputer, atau rumus matematika. Nah, ini beberapa contoh untuk apa sih aktivitas pemodelan gitu. Apa aja yang bisa dilakukan dengan memodelkan. Nah, ini yang pertama, kita ulang lagi ya. Jadi model represent atau approximate the real world, mewakili atau memperkirakan dunia nyata gitu. Jadi ada abstraksi dan penyederhanaan. Nah, di sini kan ini problem situation gitu, real world-nya. Kemudian dimodelkan. Kalau sudah dimodelkan, kalau udah sesuai gitu, terus baru implementasi. Nah, pas implementasi itu juga balik lagi kan ke dunia nyata gitu. Itu nanti akan menjadi ukuran performansi gitu ketika diimplementasikan. Apakah ketika sudah dimodelkan itu nanti akan membantu pemecahan masalah di dalam dunia nyata gitu. Nah, ini fungsinya model itu apa sih? Untuk menggambarkan, untuk menjelaskan, untuk memprediksi karakteristik atau struktur dan perilaku sebuah sistem. Nah, ini bisa sistem alami atau buatan manusia. Kemudian pertanyaan pertama ketika membangun model, apakah saya pernah menyelesaikan masalah ini sebelumnya? Jika iya, bisa kita tuh berpikir dengan sudut pandang yang sama lagi. Apakah sebelumnya sudah ada seseorang yang menyelesaikannya? Nah, ini bisa baca referensi, baca buku, studi literatur, gitu. Jangan habiskan waktu dan uang untuk memulai dari awal. Jika seseorang telah memecahkan masalahnya, kecuali jika kamu memiliki alasan yang kuat untuk percaya bahwa model mereka tidak baik. Nah, ini kan, jadi kadang kita
gimana caranya itu menyelesaikan dengan cara kita sendiri gitu. Nah, padahal kalau untuk sistem dunia nyata mungkin kebanyakan sudah ada yang pernah bahas gitu kan, kalau misalnya penelitian atau apa gitu. Nah, kalau sebelumnya udah ada yang pernah bahas terkait tema itu ya silakan bisa ambil referensi atau bisa melakukan studi literatur yang sesuai dengan tema tersebut gitu. Tapi kalau kalian yakin gitu belum pernah nih ada yang misal bikin produk apa gitu, belum pernah nih yang bikin produk ini gitu, terus kalian pede gitu kalau ada sebelumnya yang udah bikin produk ini tapi mereka tuh jelek ini bikinnya, masih banyak kekurangan. Nah, kalau misalnya kalian yakin seperti itu, jadi kalian harus mulai dari awal lagi kan, biar gimana sih buat bedain produk yang kemarin gitu, atau buat memperbaiki produk yang kemarin. Kalau memperbaiki berarti tetap ada studi literatur kan dari yang sebelumnya. Yang penting ini, jangan habiskan waktu dan uang untuk memulai dari awal. Kemudian membangun model dengan masalah yang baru. Nah ini kalau memang benar-benar itu masalahnya belum pernah dibahas, jadi silahkan bisa yang pertama ini step-stepnya adalah pahami sistem dan karakteristiknya. Kemudian yang kedua adalah tetapkan tujuan. Nah tujuan kalian bangun model ini tuh apa gitu. Kemudian formulasi modelnya, validasi model, kemudian analisis. Apakah hasilnya sudah sesuai? Kalau belum, kita bisa kembali lagi untuk memperbaiki model. Kemudian kebutuhan membangun modelnya ada teori, ada creativity atau kreativitas, skill atau experience, ini kita bahas lagi. Kemudian sistem approach, pendekatan sistemnya mau pendekatan apa. Nah ini kemudian kalau udah disesuaikan dengan permasalahan yang di dunia nyata tadi, yang problemnya tadi apa sebenarnya. Kan kita sesuaikan kan, dan teorinya kan sesuai dengan permasalahannya gitu, bukan misal permasalahannya kualitas tapi teori yang diambil adalah teori finance misalnya, itu kan agak jauh ya. Jadi silahkan bisa mencari untuk teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi gitu. Terus kreativitas dalam memodelkan masalahnya. Oh ini nih masalah ini kaitannya sama ini. Pasti kayak logikanya tuh jalan gitu loh Pak, kreativitas kan. Kemudian kayak dia pasti pengen berinovasi gitu, mengembangkan yang sudah ada. Nah dari situ barulah kita bisa membuat modelnya, karena kita udah punya senjatanya ini ya. Kemudian jenis model bergantung pada yang pertama adalah pertanyaan yang ditanyakan atau tujuan masalahnya itu apa sih. Kemudian yang kedua tingkatan detail yang dibutuhkan, sedetail apa model yang kita ingin bangun. Kemudian sumber daya yang tersedia, waktu, personil, komputer, dan sebagainya. Biasanya kan ini kalau misalnya kita untuk menyelesaikan masalah itu kan ada waktu yang terbatas ya. Nah, terus personilnya ada berapa yang bisa menangani ini gitu. Terus sumber dayanya tuh apa aja yang tersedia. Model yang baik, di sini good model, yang pertama adalah mudah dipahami, yang kedua adalah tujuannya terarah, yang ketiga mudah dikendalikan, yang keempat mencakup masalah-masalah penting yang lengkap, yang kelima itu adaptif dan mudah diperbarui, yang keenam dapat berevolusi. Jadi tujuan pasti, mudah dikendalikan, itu maksudnya variabel-variabelnya itu memang bisa diubah gitu, memang bisa dikendalikan ketika nanti butuh perubahan ketika implementasi. Kemudian mencakup masalah-masalah penting yang lengkap. Nah ini yang penting kita nggak melebar-melebar gitu ya. Pentingnya kita membuat boundary atau batasan masalah itu kan yang kita bahas ya harusnya yang penting banget gitu, yang lengkap. Kemudian adaptif dan mudah diperbarui. Jadi bisa jadi pemodelan sistem yang kalian buat atau model sistem yang kalian buat itu nantinya akan berubah gitu kan seiring dengan perkembangan teknologi atau perkembangan masalah yang dihadapi. Itu kan bisa jadi kita harus nguprek-nguprek model yang kemarin kita bikin gitu. Nah, jadi model yang kita bikin harusnya itu jadi mudah diperbarui gitu. Misal tinggal ditambah variabel baru gitu. Nah, itu jadi kan bisa mudah diperbarui, model yang lama bisa dipakai dan kemudian diupdate lagi. Dapat berevolusi juga, ini hampir sama. Jadi meskipun nanti berevolusi gitu, banyak yang berubah,
namun model dasarnya itu tetap sama yang dipakai, atau model dasarnya paling tidak ya mirip-mirip seperti itu. Ini ada klasifikasi model berdasarkan fungsi. Di sini ada model deskriptif, model prediktif, dan model normatif. Berdasarkan struktur, ini ada model ikonis, model skala, model pictorial, dan prototype. Ikonik ya, ada skala, pictorial, sama prototype. Kemudian model analog, di sini ada analogi personifikasi, analogi langsung, analogi substitusi, dan analogi fantasi. Ini lebih ke teks ya biasanya. Kemudian model verbal, nah ini model narasi, model hierarki. Kalau ini lebih deskriptif ya. Kemudian model simbolik, ini ada model skematik, model simbolik, dan model grafik. Kalian sering pakai kalau grafik, simbol, skema. Kemudian model matematis, ini ada model analitis dan model simulasi. Nah, kemudian di sini klasifikasi model menurut fungsi. Model deskriptif, di sini model yang memberikan gambaran dari sistem nyata. Ada dua, model prediktif dan normatif. Jadi yang prediktif ini model yang menunjukkan hubungan kausal dari interaksi elemen-elemennya, sehingga dapat memberikan perkiraan yang diramalkan akan terjadi jika salah satu elemen diubah dengan variabel kontrol. Kalau untuk model normatif, ini model yang merekomendasikan solusi penyelesaian permasalahan dari beberapa alternatif yang ada. Ini kayak analisis keputusan ya. Kalau prediktif ini kayak forecasting gitu. Jadi kan kalau forecasting mesti butuh apa sih yang terkait gitu sama demand kan ya dari penjualan yang lalu kan. Kemudian ada model ikonis, ini model yang menggambarkan sistem nyata dengan skala yang berbeda. Misal yang pertama adalah model skala, model yang merepresentasikan ya skala lebih kecil atau lebih besar. Nah, ini kan bisa kayak globe atau peta itu ya, peta dunia. Kemudian ada model pictorial, model yang merepresentasikan dari gambar atau foto 2D atau 3D. Nah, ini kalau yang suka gambar-gambar gitu kan, nah ini bisa direpresentasikan dengan model pictorial. Kemudian model prototype, model yang merepresentasikan dengan elemen yang belum lengkap. Jadi elemen pentingnya saja. Jadi kalau misalnya handphone itu kalau masih prototype itu kan, misal prototype desainnya dulu, ya desain tok gitu kan, nggak sampai yang seisi-isinya. Nah, terus kalau misalnya prototype apa lagi? Prototype komputer gitu. Komputer kan juga desainnya misalnya prototype desainnya dulu gitu. Terus paling cuma diisi Windows-nya, yang penting bisa jalan dulu untuk prototype-nya. Kemudian klasifikasi model menurut struktur. Yang pertama ada model analog yang tadi ya. Model yang mensubstitusikan elemen dan proses dari sistem nyata dengan hal yang mempunyai kesamaan. Yang pertama ada analogi personifikasi, jadi analogi yang dilakukan di mana pemodel berperan sebagai pembuat keputusan dan atau sebagai salah satu elemen dalam sistem. Nah ini kayak yang modelin tuh kita pakai sudut pandang si pembuat keputusan, misalnya manajernya gitu. Kalau misalnya aku jadi manajernya itu mau nanti bakal gimana nih keputusan yang saya ambil gitu. Kemudian kalau analogi langsung, ini analogi pada sistem lain yang sama. Nah ini kayak misal kita kayak evaluasi gitu ya. Jadi evaluasi dengan membandingkan untuk jurusan teknik industri A dengan jurusan teknik industri Universitas B gitu. Nah itu bisa dianalogi langsung. Apakah yang diterapkan di Universitas A bisa diterapkan di Universitas B kayak gitu. Kemudian analogi substitusi, analogi pada sistem berbeda yang mempunyai kemiripan perilaku sistem, yaitu yang mempunyai interaksi dan fungsi elemen sistem mirip. Nah ini kalau ini interaksinya sama fungsinya itu sama-sama mirip, tapi sistemnya berbeda. Misal kayak sekolah sama universitas, mungkin ada interaksi dan fungsi elemen yang mirip. Nah, untuk misal sistem apa nih yang mau kita ambil? Yang di sekolah mungkin bagus gitu kalau misalnya diterapkan di
universitas, lah itu bisa jadi substitusi. Kemudian analogi fantasi, di sini analogi secara bebas berdasarkan logika pemodel, yaitu ya kayak tadi kreativitas dari pemodel. Nah, di sini ada model verbal, model yang merepresentasikan dan menggunakan bahasa. Kalau model narasi, ini model yang merepresentasikan dalam uraian kalimat untuk mendeskripsikan. Kalau yang model hierarki, ini model yang merepresentasikan dalam poin-poin bahasan dan sub-bahasan. Ya, tahu lah ya, untuk yang hierarki itu kan ada susunannya. Dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas, itu tergantung dari hierarkinya. Kalau narasi ini lebih kayak kalimat-kalimat deskripsi. Kemudian model simbolik, di sini model yang menggunakan simbol untuk menerangkan fungsi perilaku sistem nyata. Pertama ada model skematik, model yang merepresentasikan dan menggambarkan kembali dalam bentuk skema atau peta. Kemudian model simbolik, ini model yang merepresentasikan dengan simbol, lambang, tanda, atau rambu. Model grafik, model yang merepresentasikan dengan grafik atau diagram. Kalau skema itu kan lebih kepada istilahnya kita misal bikin bagan-bagan gitu ya. Nah, itu kan kita menggambarkan kembali, tapi bentuknya itu bagan misalnya. Ini juga bisa menggambarkan dengan bentuk peta. Kemudian simbolik di sini, nah ini pakai simbol, lambang tertentu atau tanda atau rambu-rambu tertentu itu. Kalau ini lebih kepada misal kalau kalian di ini kayak ada tempat wisata buat lalu lintas anak-anak itu loh, lah itu kan juga termasuk model dari lalu lintas nyata kan, cuma kan dibuat kecil, kemudian tanda atau rambu, lambang-lambangnya, simbol-simbolnya itu kan juga pasti buat pengetahuan anak-anak juga, lah itu bisa jadi model simbolik. Kemudian model grafik di sini ya kalian sering ya pakai grafik, diagram gitu. Itu kan untuk merepresentasikan dari data-data yang kita punya. Jadi untuk membuat informasi menggunakan grafik atau diagram. Ini ada batasan dan asumsi model. Yang namanya batasan itu tadi ya, yang constraint, memberikan rambu-rambu lingkup sistem yang dimodelkan dan cara pandang pemodel pada sistem. Nah, lingkup sistemnya itu mau dibatasi sampai mana gitu. Kemudian asumsi menunjukkan elemen-elemen sistem yang diabaikan pemodel karena dianggap tidak krusial dengan kepentingannya dalam mempelajari sistem. Nah, ini asumsi. Jadi kadang kalau misalnya kalian penelitian itu kan butuh asumsi ya. Asumsikan bahwa dalam sehari mereka bekerja selama 8 jam meskipun kadang ada yang berangkatnya jam 9, kemudian pulang sesuai waktu. Nah, itu kan salah satu asumsi gitu. Jadi asumsikan semua pegawai itu disiplin gitu. Berangkat pada jam yang telah ditentukan dan 8 jam kerja. Tapi kan tidak semua kan sebenarnya seperti itu. Nah, itu salah satu untuk asumsi. Kemudian stakeholder pemodelan ini ada sistem owner, pihak yang memegang otoritas pembuat keputusan. Kemudian sistem user, pihak yang melaksanakan keputusan. Sistem customer, pihak yang merasakan dampak atau terlaksananya keputusan. Sistem analis, pihak yang mempelajari sistem dan mengembangkan model. Nah, sistem owner itu biasanya punya sistem ya. Jadi dia yang memiliki keputusan. Misal sistem analis mengusulkan ini Pak perbaikannya seperti ini atau sistemnya nanti yang dibuat seperti ini. Nah, dia kan yang memegang otoritas membuat keputusan. Oh, ini untuk plan A, B, C, D saya oke, tapi plan E sampai G itu kalau ada yang diperbaiki lagi atau nggak usah diimplementasikan. Nah, itu adalah sistem owner, dia yang memegang kendali keputusan. Sistem user adalah pihak yang melaksanakan keputusan. Nah, misal di sini adalah kayak staffnya gitu ya, dia yang melaksanakan keputusan. Staffnya kan ya pasti manut aja gitu. Misal bikin software baru, misal si analis ini adalah IT-nya gitu kan. Kemudian sistem user adalah user yang pakai aplikasinya gitu. Kalau sistem customer ini pasti yang berkaitan sama staff yang pakai ini, ya yang merasakan dampak terlaksananya keputusan. Misal supplier, misal di bagian purchasing gitu ya, oh ini ada aplikasi baru atau software baru yang dibuat
Nah, ini kan sistem user kan dia yang melaksanakan kan. Dia yang menjalankan software-nya gitu. Tapi yang sistem customer itu ya yang terdampak gitu. Karena setelah digitalisasi, misal suppliernya jadi agak kesulitan buat mengajukan quotation atau apa. Nah, ini kan pihak yang merasakan dampak pelaksanaan keputusan. Yes, pemodelan apa yang tampak dari sudut pandang pemodel mungkin hanya sebagian kecil dibandingkan apa yang tersembunyi. Iceberg ya, iceberg. Karena ketidaktahuan dan kelalaian pemodel. Ini pentingnya seorang pemodel itu pemikirannya luas dan berpikir secara sistem. Nah, kalau yang dilihat itu kan kalau orang ya, lihat ke orang tuh ini dari kata-katanya, dari ucapannya, kemudian dari bahasa tubuhnya, dari gestur tubuhnya gitu. Misal ada nih orang tuh yang kalau ngomong tuh oke, terus kayak percaya diri banget gitu loh. Kemudian kayaknya orangnya baik dapat dipercaya, tapi ketika di dalamnya kan kita nggak tahu dia beliefnya gimana, nilainya dia gimana, biasnya gimana, pengalamannya gimana, ketakutannya apa. Sebenarnya dia tuh dreamnya gimana, perasaannya dia tuh gimana ketika dia pede. Karena kadang tidak semua orang misal, oh ini kayaknya orangnya extrovert nih, tapi ternyata ketika di dalamnya ternyata orangnya introvert gitu kan. Kebanyakan ya apalagi yang kayak kadang artis-artis itu di luar harus grapyak gitu ya istilahnya kalau bahasa Jawa. Tapi ternyata di dalamnya itu tuh dia oh ternyata dia orangnya ini loh apa namanya introvert ternyata. Jadi nggak seperti yang kita lihat. Itu kalau orang ya. Modelan juga gitu. Jadi kadang kalau ada problem gitu tuh kita cuma lihat yang di kelihatan aja gitu loh yang akan kita bahas. Nah, tapi kita perlu mempelajari nah, sebenarnya kok bisa terjadi seperti itu tuh apa root cause-nya gitu, apa akar permasalahannya itu untuk memodelkan itu kita juga perlu tahu agar tidak salah dalam memodelkan dan tidak salah ketika nanti kita memberikan usulan perbaikan. Penalaran mungkin bertentangan dengan konsep dan prinsip sistem sebagai satu kesatuan karena mengabaikan sudut pandang stakeholder lainnya. Nah ini karena memang gimana ya, kan namanya membuat sistem atau modelkan sistem itu kan kita biasanya terbatas oleh waktu, terbatas oleh personel gitu. Kadang susah ketika kita harus ngobrol dan memastikan model itu tuh oke kepada stakeholder yang terlibat gitu. Jadi kayak dulu saya di pabrik gitu, waktu saya di purchasing, bikin aplikasi gitu IT-nya, tapi nggak konsultasi sama orang yang memakai gitu. Jadi kadang ketika sudah jadi banyak kekurangan gitu loh, ada yang nggak tercover kekurangannya, kemudian ini sama aja nggak terintegrasi gitu datanya. Nah itu karena mungkin itu ya terbatasnya waktu, kemudian terbatasnya akses dan lain sebagainya itu ada yang susah. Nah ini kan mungkin bertentangan dengan karena mengabaikan sudut pandang stakeholder lainnya gitu. Jadi akhirnya juga ya wes bikin ya sesuai dengan pandangan dari yang IT-nya gitu, nggak berdasarkan pandangan dari stakeholder yang lain. Nah, ini ada metode pemodelan. Yang pertama pasti ya perumusan masalah karena kita berangkat dari masalah. Kemudian penentuan tujuannya. Tujuan kita menyelesaikan masalahnya itu apa sih? Di sini kemudian penentuan asumsinya tadi kita bahas. Nah, ini perumusan masalah juga perlu studi literatur kan. Penentuan asumsi ini kemudian studi observasi. Jadi kita lihat langsung ke lapangan. Kemudian kita bisa lakukan pemodelan konseptual dulu konsepnya. Oh ini nih yang terlibat ini. Terus batasannya kita nemunya ini nih. Nah, habis itu kita verifikasi dulu modelnya secara konseptual. Bener nggak? Udah tercover semua belum variabel-variabelnya? Nah, kalau udah valid, kita bisa lanjut ke pemodelan matematis. Tapi kalau nggak valid, berarti kita harus balik lagi untuk memodelkan secara konseptual gitu. Nah, kalau sudah valid, ini kan pemodelan matematis nih
juga butuh ini ya dari penentuan asumsi. Kemudian setelah model matematis dibuat, kita verifikasi modelnya. Kalau nggak valid, ini bisa jadi kita cek model matematisnya atau cek kembali pemodelan konseptualnya. Kalau valid, kita lakukan analisis sensitivitas. Nah, dia tuh sejauh mana sih pemodelannya berjalan dengan akurat gitu. Nah, kalau udah, berarti udah bagus, kita analisis. Oh, ternyata sudah bagus nih, sudah bisa diimplementasikan nanti. Jadi udah sesuai sama sistem nyatanya. Nah, baru kita lakukan penerapan model atau implementasinya. Nah, ini ada elemen pemodelan. Yang pertama ini ada pemodelan konseptual. Yang pertama, identifikasi elemen sistem, kemudian karakterisasi sistem, dan perilaku sistem. Nah, ini nanti kita pelajari. Kemudian kalau pemodelan matematis ada penentuan variabel, estimasi parameter, formulasi matematisnya. Nah, ini estimasi parameter nih ada distribusi-distribusi yang mungkin kita bahas. Ini lebih ke simulasi, di sini udah sampai estimasi parameter. Nah, nanti kalau yang pemodelan, ya kita sesuaikan gitu sama modelnya, apakah diskrit atau apa. Kemudian perumusan masalah. Di sini diawali dengan menggali semua informasi dari stakeholder dan mendiagnosa gejala fenomena yang ditemukan untuk mengidentifikasi semua masalah yang ada. Kemudian menganalisa semua masalah yang ada dan keterkaitan satu dengan yang lain untuk merumuskan akar masalah sebenarnya dengan root cause analysis. Nah, tadi saya bilang kan, jadi harus kita analisis lagi sampai ke akar-akar permasalahannya, dia tahu mana sih yang salah. Kemudian untuk membantu dalam merumuskan masalah, perlu mengklasifikasikan permasalahan dalam dua kategori. Yang pertama, permasalahan kritis yang harus dijawab. Nah, ini harus. Dan permasalahan yang perlu dijawab namun tidak terlalu kritis. Nah, ini yang diinginkan. Kemudian, menentukan lingkup dan batasan masalah sesuai dengan kepentingan mempelajari sistem ini. Jadi diulang-ulang terus lingkup dan batasan masalahnya. Harus sesuai dengan sistem. Kemudian penentuan tujuan studi ini yang pertama menentukan tujuan secara eksplisit dengan mendefinisikan permasalahan yang harus diselesaikan dan menetapkan alternatif solusi permasalahan yang akan menjadi kunci utama. Jadi setelah kita tetapkan tujuannya, kita juga pasti udah tahu kan, oh tujuan permasalahannya ini. Jadi yang akan diselesaikan, yang akan kita selesaikan masalahnya itu biasanya harus pakai metode ini nih. Nah, kalau udah tahu tujuannya kan pasti udah kelihatan gitu metode yang akan dipakai itu apa. Kemudian menetapkan sasaran dan kriteria yang akan digunakan untuk mengukur dan menganalisa hasil, output atau keluaran outcome. Ini sasaran dan kriteria. Kan tadi juga harus bikin alternatif solusinya kan. Jadi kita harus menetapkan sasaran dan kriterianya. Asumsi diperlukan untuk keberhasilan proses pemodelan, terutama formulasi matematis dan numerasi. Ini yang penting. Matematis tadi kan sempat saya bahas ya untuk asumsi. Asumsi dibuat terkait dengan tingkat kerumitan permasalahan yang akan dibahas. Penentuan asumsi sebaiknya diperoleh dari hasil perundingan stakeholder. Kritik dan saran dari masing-masing pihak akan membentuk persetujuan mengenai asumsi-asumsi yang digunakan. Tadi ya contohnya misal kalian ke UMKM tuh. Asumsikan karyawannya bekerja selama 24 hari, misalnya kalau liburnya itu 1 minggu atau gimana. Itu kan juga perundingan dari stakeholder. Tapi kadang 1 minggu tuh masuknya itu berapa hari, Bu? Misal cuma 1 orang yang masuk, apa gimana? Oh, cuma 1 orang, dan itu cuma kadang aja kalau pas ada lembur gitu. Udah kan kalian susah dalam 1 tahun harus ngitungin harus ngitungin orang yang masuk itu di luar jam kerja atau di luar hari kerja itu berapa, padahal kan tidak pasti gitu kan kalau ada lemburan aja. Nah itu kan perlu kita asumsikan. Nah, asumsikan hari kerjanya itu Senin sampai Jumat, kemudian jam kerjanya berapa jam gitu contohnya. Kemudian studi observasi di sini mempelajari sistem thinking, sebaiknya didukung dengan pengamatan langsung atau observasi ke lapangan. Nah, ini perlunya kita observasi ke lapangan. Jadi kayak untuk pemodelan sistem yang dulu ya, yang angkatan 2017 itu mereka memang saya suruh ke tempatnya langsung gitu, misal ke UMKM. Jadi tahu gitu loh, sebenarnya problemnya apa sih mereka, terus mereka memodelkan dengan model matematis gitu dari UMKM yang didatangi.
Kalau yang 2018 memang saya bikinnya berdasarkan jurnal gitu. Jadi kayak kurang maksimal pas bikin model matematisnya. Jadi nanti semoga kita bisa langsung terjun ya, langsung observasi ke lapangan. Kemudian, nah ini model matematis, identifikasi dan klasifikasi variabel yang mewakili atribut entitas atau interaksinya. Yang pertama ini ada variabel bebas atau independen, dan variabel terikat atau dependen, kalian udah tahu lah ya. Untuk yang bebas sama independen kan pasti udah ada di statistik. Kemudian pemodelan konseptual di sini mengidentifikasikan elemen-elemen penyusun sistem dan interaksinya yang sesuai dengan tujuan, mempelajari sistem dan asumsi-asumsi yang digunakan, hanya asumsi lagi. Ini yang penting kita harus bisa identifikasi elemen-elemen penyusun sistemnya dulu. Nah, interaksinya kan kemarin udah dibahas kan. Untuk menemukan elemen-elemennya itu mudah, tapi untuk mengetahui interaksinya itu yang susah. Kemudian menentukan karakterisasi sistem, itu statis atau dinamis, deterministik atau probabilistik, kan kemarin sudah ya. Mendeskripsikan kerangka perilaku sistem dalam logika berpikir pemodel. Nah ini. Kemudian verifikasi model konseptual. Verifikasinya gimana? Pengembangan dan perbaikan karakterisasi dan perilaku dalam internal model yang memuat semua elemen-elemen sistem dan interaksinya yang berkesesuaian dengan tujuan pemodelan. Nah, apakah kejadian telah direpresentasikan dengan benar gitu? Ketika kalian verifikasi ya. Kemudian rumus matematika dan relasi, apakah sudah benar? Apa mungkin ada variabel yang tertinggal atau ada variabel yang hidden nih? Jadi harus kita cek lagi. Kemudian ukuran statistik apakah sudah dirumuskan dengan benar? Ini kan tadi saya bilang statistik itu. Nah, kalian untuk memodelkannya itu apakah distribusinya, mungkin kalau misalnya pakai distribusi ya, apa distribusinya sudah sesuai gitu. Misal kalau di bank gitu kan, kalian pengamatannya itu apakah sudah dirumuskan dengan benar. Nah, ini kerangka validasi. Ini kan modelnya ya. Ini situasi persoalannya. Jadi situasi persoalan ini bisa dari solusi ya, solusi dia diimplementasikan gitu, makanya divalidasi. Kemudian di sini model formal ini validasi eksperimental dan validasi logika. Ini kan model konseptual. Ini bisa saling mempengaruhi kan, tadi dibagikan kan juga bisa kan, kalau misalnya model formalnya ternyata dia perlu validasinya nggak oke, berarti kan balik lagi ke model konseptual, proses formulasi model ini. Nah ini untuk situasi persoalan kan tadi tahapannya ada model konseptual dulu. Ini juga harus divalidasi ya bolak-balik gitu. Kalau model konseptualnya nggak oke ya harus balik lagi ke situasi persoalan, udah bener belum kita memberi alternatif solusinya gitu, yang akhirnya nanti bisa dibuat model konseptualnya. Ini kan makanya proses analisis dan konseptualisasi. Ini proses pencarian solusi. Kalau udah benar ya diimplementasikan, tapi kalau belum benar ya harus diulang lagi gitu. Validasi model konseptual di sini menilai apakah situasi persoalan yang esensial sudah dapat ditangkap dengan baik sehingga model yang dikembangkan merupakan model yang sesuai. Ini makanya perlu validasi ini biar sesuai dengan real world-nya. Kemudian tahapan ini menilai apakah persoalan sudah dilihat dari perspektif yang benar atau tidak. Nah, makanya kan saya sering menekankan gitu. Ini semua tergantung dari sudut pandang pemodelnya, sejauh mana keterampilan dia, pengalaman dia, pengetahuan dia. Sudahkah semua elemen kejadian dan relasi yang sesuai terdapat di dalam model? Apakah pertanyaan pemodelan sudah dapat dijawab dengan model? Ini berarti masalahnya kan yang ditanyakan. Nah, kalau masalahnya udah bisa dijawab dengan pemodelan, ya berarti memang sudah benar gitu. Oke, itu saja. Jadi kita nanti mulai proyeknya mungkin di pertemuan keempat atau kelima. Kalau pertemuan keempat sudah bisa, ya nanti kita bentuk kelompok ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.